Kita kembali lagi di Hitam Putih. Kita tadi sudah bicara dengan orang yang mengalami hidup di jalanan sampai merubah dan ingin merubah mereka yang hidup di jalanan agar lebih baik ya, dan mengalami melihat sendiri kejadiannya. Kita udah bicara dengan Bapak Polisi di sini sebagai orang yang mungkin bekerja untuk menangani hal tersebut ya. Nah, sekarang kita akan bicara dengan pelakunya. Siapa yang pengemis? Iya. Itu yang tukang cangcimen itu. Iya. Ini kebetulan tukang topeng monyet dan monyetnya ya. Oh bukan, siapa dong? Saya bakso borak. Yang satunya? Kamu apa? Odong-odong. Oke, silakan coba ada yang mau disampaikan mungkin. Ya. Halo pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Awe dan rekan saya Hernawan Yoga. di Kabar Kabur. Tidak ada kabar yang kami kabari karena kami Kabur-kaburan. Hari ini tadi kita udah dibuka dengan ngomongin 3-in-1. 3-in-1. Joki 3-in-1 Joki tepatnya. 3-in-1. Joki 3-in-1 ini pekerjaan yang kayaknya cuma ada di Jakarta ya. Karena saking Iya, karena susahnya itu. kan Trinon cuma di Sudirman kayaknya ya. Jadi nggak di daerah lain mungkin nggak ada gitu. Makanya mungkin kalau yang baru ke Jakarta suka bingung tuh kalau lewat arah-arah Sudirman tuh suka banyak joki-joki yang begini-begini kan tuh. Itu pasti bingung tuh. Ada apaan sih? Gitu. nunjuk apa sih nih? Kan? Pada nunjuk apa gitu, pasti bingung tuh. Nah, berhubungan dengan itu sekarang kita mau ngomongin tentang Jakarta. Fakta-fakta tentang Jakarta. Iya, jadi kita akan membeberkan fakta-fakta yang mungkin belum Anda ketahui tentang Jakarta. Jadi ada 1000 fakta yang nanti kita akan bicarakan. Jadi, Kebanyakan, Pak. kebanyakan ya? Kebanyakan. Jangan, nggak usah ya. Nggak usah sampai 1000 lah, 1001. Kebanyakan juga. Jangan Mbak, sedikit aja. Ya oke, yang pertama ya, fakta yang pertama ya. Jadi faktanya, Jakarta itu dari mulai Jakarta berdiri ya, Iya. sampai sekarang itu sudah 13 kali ganti nama. Oh, 13 kali. 13 kali ganti nama. Itu mulai dari yang pertama tuh Sunda Kelapa, terus Jayakarta, Stad Batavia, terus waktu itu sempat pas Jepang masuk itu ganti nama juga jadi Jakarta Toko Bed Sushi. Agak ke Jepang-Jepangan gitu ya. Jakarta Toko Bed Sushi ya. Untungnya nggak sampai sekarang ya. Untungnya nggak nyampe sekarang itu nama Jakarta Toko Bed Sushi. Itu bisa dicengin orang-orang, weh. Oh iya. Lo anak mana lo? Jakarta Toko Bed Sushi. Jakarta Toko Besi. Nggak enak gitu kan. Untungnya juga ganti-ganti namanya itu ada lama gitu, berapa tahun baru ganti gitu. Coba kalau misalnya tiap minggu ganti nama itu kasihan orang-orang yang ngirim barang. Kenapa? Yang ngirim barang dari Bandung ke Jakarta kan, Pak Jakarta di mana ya? Oh udah nggak ada Jakarta. Wah, terus kayak gimana nih? Kasihan. Kasihan ngurusnya juga weh ke pemerintah pusat weh kalau waktunya cepat weh. Iya. Kamu ngapain lagi ganti lagi? Berikutnya soal maskot. Maskot dari Jakarta. Maskot kota Jakarta. Nih kalau kita ditanya nih, misalnya orang ditanyain maskot kota Jakarta apa sih? Pasti kebanyakan jawabnya tuh kalau nggak Monas, ondel-ondel, Ondel-ondel. ya kan? Padahal salah. Sebenarnya maskot kota Jakarta itu adalah elang bondol. Elang bondol sama salak condet. Nah, ini tuh, ini. Jadi maskotnya itu ini. Kenapa maskotnya itu elang bondol? Karena katanya dulu tuh waktu zaman Jakarta masih banyak pohon, itu tuh banyak elang bondol. Nah, terus karena sekarang udah jadi banyak gedung-gedung, perkantoran, elang bondolnya pindah. Kemana? Jadi kerja di situ. Ya. Jadi elang karir. Jadi elang karir ya. Nah, berikutnya juga ya, Jakarta juga terkenal itu Banyak spot-spot horor. Tapi udah banyak spot-spot horor. Wah, suara lagunya langsung ganti. Bang, datang beneran bang. Tahu Bang, Jadi pahit-pahit. saking banyaknya spot horor ini banyak juga yang diangkat jadi film. Jadi film. Contohnya kalau zaman dulu tuh ada Si Manis Jembatan Jembatan Ancol. Ancol. Terowongan Casablanca. Hantu Jeruk Jeruk Purut. Purut. Nanti mungkin ada lagi nanti hantu flyover Kalibata. Kerjaannya gangguin orang yang pacaran di motor tuh. Ayo. Haram. Beneran ya. Nih gimana kalau dibikin kayak wisata hantu, soalnya kan udah banyak nih, ya kan? Sebenarnya bisa mungkin jadi wisata hantu. Cuma masalah gini, kalau misalkan kita ke wisata taman safari, wisata hewan gitu ya, itu kan enak, kita nanti sana bisa ngasih makan jerapah, naik gajah, ya kan, melihat atraksi lumba-lumba. Nah kalau wisata hantu gimana? Masa ngasih makan tuyul, naik genderuwo, atraksi pocong, ya enak. Gitu doang ya? Tapi ini tempatnya nih banyak yang kira-kira tuh bisa dijadiin
kayak tempat uji nyali, we. Kayak Oh, iya, acara-acara setan tuh. Iya. Kayak dulu tuh pernah ada acara kayak namanya ekspedisi alam gaib. Maksudnya kayak gimana? Wah, tuh kalau lo inget nih, dia voice overnya kayak gini nih kalau ekspedisi alam gaib. Tim dibagi menjadi 3. Ali, Budi, Bama, kan? Oh, serem. Coba lu bayangin kalau voice overnya iseng, kan? Tim dibagi menjadi 3, ditambah 2, dikali 1. Orang mau serem jadi mikir, ya kan? Apa tuh? Tapi gue nggak mungkin jadi host acara itu. Kenapa? Gue penakut orangnya. Iya sih benar. Kalau penakut aneh soalnya. Kalau penakut ini biasanya di briefing nih, Be. Misalkan orang penakut yang jadi host di briefing. Ali nanti kamu ke hutan. Ya. Budi nanti kamu ke gua gitu. Wah, enggak, saya nggak berani, saya ke hutan aja gitu. Sama Ali. Wah, voice overnya gini. Tim tidak dibagi. Pada takut semua. Cemen. Enak banget. Berikutnya. Berikutnya. Berikutnya ya. Jadi Stadion Gelora Bung Karno Karno, itu waktu selesai dibangun tahun 1962 1962. itu merupakan stadion terbesar seluruh dunia. Tepuk Tangan tangan dong. Kita punya stadion paling besar di dunia. Tahun 62. Tahun Pak. 62. Nah, iya. Sekarang udah kalah sama yang lain. Iya. Karena sekarang stadion-stadion di luar negeri itu canggih-canggih. Nggak cuma stadion bola doang, di stadionnya itu juga ada hotel, ada mall, ya kan? Ada tempat pijat mungkin ya, pom bensin, toko semen, lah banyak lah. Lengkap punya itu. Tapi mungkin GBK ada kecanggihannya, we. Apa tuh? Mungkin itu GBK satu-satunya stadion yang bisa ngeluarin bau pesing. Iya sih emang. Bau pesing. Mungkin ini masukan ya, Masukan. buat repot ya. Berikutnya ya. Berikutnya. Jadi Jakarta itu ternyata Pernah banjir besar, we. iya. Jadi pertama kali Jakarta banjir besar itu adalah tahun 1621. Itu lagi di pemerintahan Belanda. Iya. Jadi mungkin sebenarnya memang dari zaman dulu itu Jakarta udah rawan banjir. Udah banjir, tapi zaman dulu bingung juga, we. Kalau zaman sekarang kan, wah banjir nih pemerintah gimana nih, ya kan? Kalau zaman dulu lagi diituin Belanda kan, wah Dijajah. pemerintah gimana nih? Masa Ditembak. mau marahin Belanda? Disuruh nguras pakai tangan, susah kita ya. Dan kalau zaman sekarang itu karena ada sosmed ya, Iya. misalkan banjir nih, wah langsung pada nge-tweet nih, wah gimana nih pemerintah banjir? Oh, iya. Kalau zaman dulu kan nggak ada sosmed, ya kan? Masa mesti bikin prasasti, wah gimana nih Repot banget. pemerintah nih? Repot lagi yang mau nge-retweet nih. Wah retweet, repot juga ya. Dan itu sisi prasasti sebenarnya keluhan-keluhan semua ya. Di Taman Prasasti saya keluhan semua itu. Mungkin ya. Dan yang berikutnya lagi ya, menurut suatu majalah, sebuah majalah ini Jakarta itu katanya termasuk salah satu kota di dunia yang penduduknya paling banyak main Twitter. Paling banyak nge-tweet. Paling banyak nge-tweet. Ya. Dan ini memang terbukti ya. Sekarang kalau orang Jakarta tuh ya apa-apa nge-tweet dulu. Mau makan nih nge-tweet. Wah, mau makan nih tips. Wah. Oh, iya. Mau mandi nge-tweet. Mau mandi nih tips. Nah, ini takutnya ke bawah nanti kalau lagi keadaan-keadaan genting. Misalkan rumahnya kebakaran. Wah, nge-tweet dulu. Wah, rumah saya kebakaran nih tips. Wah. Kakinya udah kebakar. Wah, kaki gua kebakar nih. Wah. Sampai gosong. Waduh, udah gosong nih. Please retweet. Wah. Iya, tapi Twitter itu gue nggak sukanya tuh di Twitter banyak yang suka lebay, we. Kenapa? Gimana? Kayak gimana? Kayak waktu itu di Twitter ada yang pernah mention gue, hahaha, ngakak sambil kayang. Oh iya. Tuh lu bayangin gimana ada orang ngakak sambil kayang, we. Itu perutnya pasti sakit, we. Ini orang-orang segini ngakak sambil kayang, kasihan yang di belakang, geser-geser, mau kayang. Ada lagi nih Pak, ngakak guling-guling. Iya, Wah, ngakak guling-guling. Itu kalau ngakak mulu nyampe ke mana itu? Tadinya di rumah jadi nyampe ke mana itu? Kalau mau ngakak guling-guling bilang Pemkot, we. Kenapa Bang? Bisa sekalian ngaspal jalan. Nah yang terakhir ini adalah Jakarta juga dibilang sebagai salah satu kota termacet Paling macet di dunia. Tuh Salah gambarnya. satu. Nggak ada celah sama sekali tuh. Iya. Ini dan kita nih orang Jakarta tuh udah biasa. Udah biasa Udah banget. biasa. Jadi kadang-kadang nih berangkat kerja tuh 2 jam. Kerjanya cuma meeting 15 menit. Pulang 2 jam lagi, lamaan di jalan. Lamaan di jalan, lapar di jalan tuh. Iya, jadi mungkin saking udah biasanya nih orang Jakarta, kalau tiba-tiba Jakarta tuh nggak macet, kita tuh kaget gitu. Bingung. Wah bingung, kok Jakarta nggak macet ini? Ini ada apa Ya ini? Allah, ada apa ya Allah? Maafkan aku ya Allah. Bu, Jakarta nggak macet Bu. Ah bener. Ada apa ya Bu ya? Begitu ya. Nah itu tadi fakta-fakta tentang Jakarta Tentang ya. Jakarta. Yang pastinya mungkin Anda tidak akan tahu. Cuman di sini ada. Cuma di sini baru kita kasih tahu. Iya, makanya jangan sampai tidak nonton Hitam Putih, kita setuju dan juga Kabar Kabur ya. Kabar Kaburnya Ya. jangan sampai. Kita pamit dulu nih, saya Awe. Saya Wawan, Sampai ketemu lagi di Kabar Kabur. Tidak ada kabar yang kami kabari karena kami kabur-kaburan. Baik.
Terima kasih. Ini ada satu hal yang tadi mau saya bahas, tapi nggak ada hubungannya sih, yaitu tentang Jakarta kota horor. Tadi kebetulan tadi dibicarakan tentang ada acara-acara yang apa? Acara-acara. Ya pokoknya itulah acara-acara malam-malam itu yang wah ada hantu, orang kesurupan, datang orang disembayangin, setannya hilang gitu ya. Kebetulan saya dari psikologi gitu. Saya pribadi ya, saya sih tidak mengajarkan Anda karena ini saya pribadi. Saya pribadi itu nggak percaya tentang kesurupan, tuh nggak percaya. Karena konsep kesurupan itu tergantung pada tempat. Gini, saya pernah nonton acara, salah satu acara tuh siapa? Chef Aiko kalau nggak salah ya. Wah tiba-tiba, wah goyang-goyang sendiri, wah ditanyain, siapa kamu? Saya siluman harimau. Langsung didoain, didoapain, disemprot air dan sebagainya. Itu karena terjadinya di malam hari, terjadinya di tempat angker, orang menganggap kesurupan. Coba kalau Chef Aiko di mall, wah saya siluman harimau, oh gila nih orang. Jadi teori kesurupan itu tergantung tempatnya gitu. Kalau ada orang kejang-kejang di mall, orang gila, diliatin gitu. Tapi kalau di kuburan kesurupan, itulah dia makanya. Oke, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.